Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali di Timur Berbagi. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang informasi P3K paruh waktu, di mana kita akan fokus di 3 poin. Yang pertama adalah kekurangan P3K paruh waktu, kelebihan P3K paruh waktu, dan juga besaran gajinya berapa sih. Lalu untuk informasi ini saya menggabungkan dari beberapa artikel ya Bapak Ibu. Jadi jangan di skip video ini, dan juga silahkan di subscribe bagi yang merasa video ini bermanfaat. Honorer yang jadi P3K paruh waktu banyak banget. Sudah tahu gajinya? Sabar ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah informasi tentang P3K paruh waktu yang tidak lulus di P3K tahap 1 di tahun 2024 kemarin. Pemerintah Serang, Provinsi Banten sudah ancang-ancang mengusulkan honorer yang sudah mendaftar seleksi P3K 2024, tetapi tidak kebagian formasi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jumlah honorer yang akan diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang bakal berstatus P3K penuh waktu. Dari total jumlah honorer di lingkup Pemda Serang, mendaftar P3K 2024 sebanyak 2.862 orang, hanya 225 yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang sisanya akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk P3 ataupun P3K part-time. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BK atau BKPSDM Kota Serang, Karsono, mengatakan hal itu berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pemkot Serang hanya mengangkat 225 pegawai honor yang akan menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024 dari total pendaftar 2.862 orang, kata Karsono pada hari Senin kemarin. Karsono menyebutkan adapun pegawai yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu yaitu 1.234 pegawai. Adapun 765 pegawai honorer lainnya tidak diusulkan karena alasan batas usia, mengundurkan diri, ataupun alasan lainnya. Jadi untuk penuh waktu gajinya lebih besar. Paruh waktu hanya menerima gaji sesuai dengan yang saat ini diterima, katanya. Jadi bisa disimpulkan dari kalimat ini bahwa untuk paruh waktu itu gajinya akan lebih rendah daripada yang untuk penuh waktu ya Bapak Ibu. Lalu Karsono menjelaskan pengangkatan honorer penuh waktu dan paruh waktu merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pegawai honorer. Nantinya di tahun 2025 tahun ini pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat honorer baru lagi. Dia menjelaskan untuk data P3K paruh waktu akan disimpan di Badan Kepegawaian Negara. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Sebelum kita masuk di kekurangan, mari kita lihat pengertian P3K paruh waktu terlebih dahulu. P3K paruh waktu merupakan skema aparatur sipil negara lalu yang dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja ataupun PHK massal. Status ini akan berubah menjadi penuh waktu apabila sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ada beberapa ketentuan mengenai P3K paruh waktu yang perlu dipahami. Nah, simak pada penjelasan berikut ini. Untuk artikel ini dimuat oleh Detik Sumbaksel. P3K paruh waktu pengganti tenaga honorer. Istilah part-time ini menjadi status baru di dunia ASN. Dulunya hanya ada dua, yakni PNS dan P3K penuh waktu, seperti itu. Dan bekerja sesuai kesepakatan. Status paruh waktu berarti tidak bekerja full time seperti PNS dan P3K
penuh waktu. Ia masuk dalam bagian ASN yang tingkatnya lebih tinggi dari honorer. Lanjut, pegawai ini juga mendapat ruang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Adanya aturan tersebut menjadi solusi agar tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer serta menurunkan pendapatan mereka. Selain itu, tidak terjadi penambahan beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Poin yang ketiga itu termasuk kelemahan untuk P3K paruh waktu, gajinya lebih kecil. Nominal gaji yang diterima nantinya tidak lebih besar dari tenaga honorer alias masih tergolong kecil. Namun, pegawai berstatus part-time tidak wajib ada di kantor selama 1 hari penuh sebagaimana jam kerja PNS dan juga P3K penuh waktu. Pemberian gaji akan disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diemban masing-masing pegawai. Setiap instansi mempunyai range gaji yang berbeda-beda. Nah, perkiraan gaji P3K paruh waktu melihat aturan gaji tenaga honorer sebelumnya pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 83 tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023, kisaran yang diberikan sebesar 2 juta hingga 5 juta nih. Perkiraan ini hanya gambaran untuk mengetahui rata-rata gaji yang diterima pegawai part-time. Gaji yang diterima menyesuaikan jam kerja, tugas, bidang, hingga wewenang yang diemban setiap pegawai. Jadi, untuk gajinya tergantung jikalau memang tugasnya dan juga di bidang yang berat, berarti gajinya juga setara dengan apa yang telah dikerjakan. Dilansir Detik News yang mengutip dari berkas DPR berjudul Opsi P3K paruh waktu untuk mengatasi honorer di Indonesia, durasi kerja seorang pegawai part-time selama 4 jam per harinya. Ini berbeda dengan ASN dan P3K penuh waktu yang bekerja secara full yakni 8 jam per hari. Nah, itulah penjelasan tentang P3K paruh waktu untuk kekurangan dan juga kelebihannya. Bisa disimpulkan untuk kekurangannya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk gajinya tentunya lebih sedikit ya Bapak Ibu, lebih sedikit. Nah, namun untuk kelebihannya juga ada, lebih banyak. Kelebihannya itu Bapak Ibu bisa memiliki waktu luang yang lebih banyak di luar. Waktu luang yang lebih banyak di luar. Lalu yang kedua itu terbebas dari PHK massal. Jadi itu ya yang kedua, terbebas dari PHK massal. Nah, untuk yang ketiga itu ada lagi. Yang ketiga itu bisa mendapatkan NIP. Jadi memang untuk P3K paruh waktu itu punya NIP juga ya. So, itulah informasi yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.